Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah hadirin hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, terutama segenap pengurus Ta'mir Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Semoga ibadah kita tidak hanya di dalam masjid, tapi di luar masjid pun kita beribadah. Maksud beribadah di luar masjid yaitu menjadikan Allah yang diibadahi, yang disembah. Berarti ini menjalankan aturannya. Artinya di luar masjid pun kita beribadah, yaitu dengan artian menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang beriman tidak hanya memiliki rutinitas ibadah ritual di masjid, tapi juga memiliki ibadah sosial, kualitas sosial dan muamalahnya baik sesuai aturan Islam. Lagi ada saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada amin, dan hamba yang istiqomah, dan semoga nanti husnul khotimah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga nanti kita bertemu nanti dari sekarang pun dimudahkan untuk mengikuti suri tauladannya sampai nanti di akhirat diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Baik, itu yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kurang lebih 3 ayat, yaitu 93, 94, 94, 95, 96 surat Al-Baqarah, yang mana 3 ayat ini masih juga membahas tentang sifat tercela Bani Israil, yaitu orang Yahudi. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa ayat yang juga membahas keburukan sifat mereka. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dusta mereka yang mengaku beriman. Orang Yahudi, Bani Israil, mengaku beriman, bahkan diajak bersumpah oleh Allah dengan apa ini? Dengan diangkatnya gunung Tur Sinai. Diangkatnya gunung Tur Sinai, kemudian disuruhlah mereka itu berjanji untuk menjalankan dan berpegang teguh dengan kitab suci Taurat, dan mereka berjanji. Tapi faktanya mereka tidak menepati janji. Di antara bukti pembangkangan mereka adalah menyembah patung anak sapi yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Kalau kita simpulkan, orang beriman tidak mungkin menyebutkan Allah. Betul kan? Orang Yahudi mengaku beriman, tapi mereka menyebutkan Allah dengan menyembah patung anak sapi. Berarti mereka dusta dalam keimanannya. Niku. Karena kalau mereka benar beriman, tidak akan menyebutkan Allah. Betul kan? Nah, di ayat yang akan kita bahas pagi ini juga membahas tentang dusta mereka. Apa dusta mereka? Yaitu mereka memiliki keyakinan kepedean, keyakinan dan kepedean apa?
bahwa kita semua ini, Bapak Ibu nun sewu, bagi orang Yahudi, kita semua ini adalah calon penghuni neraka. Itu keyakinan mereka. Kenapa? Karena surga itu hanya untuk mereka. Surga itu hanya untuk mereka. Dan itu adalah dusta. Bagaimana kita memahaminya? Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini, insyaallah. Dengan izin Allah, semoga sarang-sarang di hari ini kemudahan memahami dan mengamalkan kandungan isi ayat-ayat suci yang kita pelajari. Oke? Karena mereka ini sudah setiap hari kita sebut, minimal kita sebut itu pengen 17. Mungkin mereka bukan sadar kita ini menyebut Bani Israil atau orang Yahudi ini 17 kali kalau sholatnya hanya fardu. Karena setiap rakaat kita baca surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah ada penyebutan orang-orang Yahudi, yaitu al-maghdub alaihim, yang dimurkai. Mereka dimurkai Allah. Dan di surah Al-Fatihah kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan mereka, untuk sampai deret lampahipun yang Yahudi itu. Maka kita cari tahu lebih rinci apa saja sih, apa saja sifat tercela mereka itu, sehingga Allah menyematkan gelar al-maghdub alaihim, golongan yang dimurkai. Ternyata salah satu sifat buruk dan tercela mereka adalah kedustaannya terhadap klaim bahwa surga hanya bagi mereka. Ini bahaya. Kalau sampai ada orang Islam menganggap paling benar surga nek dhewe sing liyane ngundang dikit, bahaya, repet nyerepet sifat itu yang Yahudi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum shadiqin wa lan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bil-zalimin wa latajidannahum ahrasan nasi 'ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law 'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Itu kurang lebih 3 ayat yang insyaallah ini sinau sareng-sareng. Terjemahnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu, jika benar surga itu hanya bagimu di sisi Allah dan orang lain tidak berhak memasukinya, maka sekarang juga mintalah kematian jika kamu benar dalam dalam keyakinanmu itu. Dan mereka sekali-kali tidak akan pernah mengharapkan kematian itu selama-lamanya, karena mereka tahu atau karena disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Dan sungguh kamu akan mendapati orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia adalah mereka, bahkan lebih tamak dibandingkan orang musyrik. Mereka berharap agar dipanjangkan usianya sampai 1000 tahun, dan panjangnya umur itu tidak akan menghindarkan mereka dari adab. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang baru saja kita baca dan juga terjemahnya ini termasuk ayat yang mengandung tantangan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi, karena ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW akan disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman tersebut. Apa tantangannya? Tantangannya adalah yang kita baca tadi,
fatamannawul maut. Hendaklah kamu mengharap kematian saat ini juga. Ini. Jika kamu benar dalam dakwaan pengakuanmu bahwa surga itu hanya untukmu, nah ngapain lama-lama di dunia? Sekarang aja. Jadi mengandung apa? Tantangan. Tantangan dalam bahasa Arab disebut tahaddi. Jadi ayat ini disebut ayatut tahaddi. Satu. Kedua, ayat ini mengandung mubahalah. Semerap ge mubahalah mubahalah. Pernah dengar istilah mubahalah, Bapak Ibu? Mubahalah itu kalau kita ingin tahu ayat tentang mubahalah ada di surat Ali Imran ayat 61. Sebelum itu izin membacakan definisi tentang mubahalah. Mubahalah adalah sumpah yang dilakukan oleh dua pihak yang berselisih untuk membuktikan kebenaran. Dalam prosesi ini, kedua belah pihak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjatuhkan laknat, azab atau kutukan kepada pihak yang berbohong atau pihak yang berada dalam atau berada di pihak yang salah. Kalau ada dua orang berselisih, kira-kira dua-duanya benar atau dua-duanya salah atau salah satu saja? Pasti salah satu, tidak mungkin orang berselisih dua-duanya salah atau dua-duanya benar. Pasti salah satu ada yang salah. Nah, kalau ngeyel sama-sama mengaku benar, maka ditantang untuk mubahalah. Ya napa? Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin di ayat 61 surat Ali Imran. Tsumma nabtahil. Ayo kita mubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Lalu kita minta dalam mubahalah itu agar laknat Allah diturunkan, azab Allah dan kutukan Allah diturunkan kepada siapa di antara kita berdua yang salah. Jadi ayat ini mengandung unsur tahaddi yang pertama, yaitu tantangan dari Allah dan juga mubahalah. Corong ngeten, kalau memang benar surga hanya milikmu, ayo saiki podo-podo jaluk disik-disikan nang swarga. Nggih. Atau coba kalau sama-sama kan orang Islam, orang mukmin, pasti kita yakin bahwa surga bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Maka yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak surga. Sedangkan orang-orang Yahudi mengaku surga. Coba kita mubahalah. Kita minta kepada Allah kutukan, kita minta kepada Allah azab, kita minta kepada Allah laknat. Siapa di antara kita yang salah dalam dakwaannya tadi? Tidak akan berani. Fakta membuktikan di zaman Nabi Muhammad SAW tidak seorang pun dari kalangan Yahudi yang berani mengucapkan hal tersebut. Tidak ada yang berani mengatakan. Kenapa? Nah di sini tadi dikarenakan mereka itu sadar sebenarnya bahwa mereka itu salah. Tapi saking pun kulino boten ngakoni kesalahan, semakin tebal napa? Hatinya itu sudah tertutup. Fi qulubihim maradun wa zadahumullahu maradun. Qul in kanat lakumud darul akhirati 'indallahi khalisatan min dunin nas. Qul lahum ya Muhammad, katakanlah pada mereka wahai Muhammad, in kanatil jannatu lakum khasatan la yusyarikukum fi na'imiha ahadun kama za'amtum. Katakanlah, jika benar surga itu hanya milikmu saja, tidak ada orang lain yang dapat mengikutimu atau tidak ada yang bisa bersamamu menikmati anugerah surga itu seperti yang kamu akui itu, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, ai ishtaqul maut alladhi yuwassilukum ilal jannah. Coba katakan sekarang juga bahwa kamu ingin mati.
yang mana kematian itulah yang bisa mengantarkan seseorang kepada surga. Li'anna na'ima hadhil hayah la yusawi syai'an idza qisa bi na'imil akhirah wa man ayqana annahu min ahlil jannah ishtaqa ilaiha. Karena sebesar apapun dan sebanyak apapun nikmat dunia tidak akan sebanding sedikit pun dengan nikmat surga. Dan barang siapa yang yakin bahwa dia calon penghuni surga, pasti rindu dengan surga. Pasti rindu dengan surga. Maka di sini dikatakan silahkan memohon kepada Allah agar dicabut nyawanya, karena itu mengantarkannya ke kenikmatan yang lebih besar dan lebih abadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab dan menegaskan bahwa pernyataan atau keyakinan mereka itu adalah ad-da'wa al-kadzibah, pernyataan dan keyakinan yang dusta. Nah, sifat tercela mereka itu adalah bijuan. Dalam hal urusan akhirat saja bijuan. Oke, maka kita juga tidak boleh meniru sifat tersebut. Di ayat selanjutnya Allah menegaskan walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Ay la yatamannawul mauta ma'ashu bisababi majtarahuhu minadz dzunubi wal atham. Sekali-kali selama-lamanya mereka tidak akan pernah menginginkan kematian itu. Jadi Al-Quran ini sudah menegaskan dengan kata-kata lan. Lan itu, lan niku artinya pun dalam bahasa Arab tidak akan pernah. Ini contoh di awal juz 4 itu ada firman Allah yang berbunyi la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan al-birra, kebaikan, hatta tunfiqu, sehingga engkau menginfakkan mimma tuhibbun, sebagian harta yang kamu cintai. Ini dulu. Terus menginfakkan harta atau mensedekahkan harta niku pun sampai sing mriki mbak kok pun ngoten. Wah lambe ki wis gak sawo nang elek gak nopo mae waduh. Sanes infak niku. Namanya karena infak disebutkan mimma hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi menginfakkan yang terbaik, termasuk nanti kurban ini, kurban yang tidak lama lagi berusaha mempersembahkan yang terbaik. Di dalam surat Al-Kautsar itu kalimat yang digunakan wadhab dan sembelihlah. Kalau kita cermati dalam bahasa Arab, kalimat wadhab itu tidak sembarangan nyembelih. Karena kalau sembarangan nyembelih bukan wadhab tapi wadbah. Wadbah itu dan sembelihlah, tapi umum, bisa hewan apapun menggunakan wadbah. Sapi, kambing, ayam, metok, nomali, bebek. Itu kalau dalam bahasa Arab menyembelih hewan-hewan itu disebut dzabah, yadbahu, perintahnya wadbah, idbah, wadbah. Kalau wadhab itu khusus untuk ibil. Ibil itu unta. Apakah harus unta? Ya tengoroknya teruntung gitu Mas ini. Istimewa. Apakah harus unta? Sehingga di surah Al-Kautsar ini disebut wanhar, dan itu adalah isyarat usahakan yang terbaik. Jadi yang terbaik. Artinya ya kalau mampu yang kambing harga 3 juta ya 3 juta. Mampunya harga 2 juta ya 2 juta. Kalau tahun ini belum mampu, ya diniati dulu tahun depan, 2 tahun lagi. Kalau diniati itu insya Allah dimudahkan sama Allah, dan Allah tidak akan memberitakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang.
Misal kita niat 2 tahun lagi kurban kambing harga 3 juta. Berarti 3 juta dibagi 24 bulan. Kan 2 tahun 24 bulan toh? Nggih, berarti 3 juta dibagi 24 ping pinten? 150.000. Nggih, 120.000 sebulan atau 125 atau 25 gitu. Nah, ini gitu. Terus dibagi 30 hari. Dibagi 30 hari. Kurang lebih 4.000 sekian lah. Ternyata harga kurban 2 tahun lagi dengan kambing harga 3 juta itu sehari 4.000 sekian atau 5.000 lah dijamin. Niki rahasia di kalimat lan. Di ayat ini Allah berfirman wa la yatamannauhu abada. Tidak akan pernah sekalipun orang Yahudi itu mau mengucapkan ingin mati. Saat itu di zaman Nabi tidak ada, ketika ayat ini disampaikan tidak ada satu orang pun yang mau mengucapkan dan meladeni tantangan dari Allah ini. Kan tadi ngoten. Katakan wahai Muhammad, jika benar mereka itu dalam dakwaannya benar bahwa surga hanya bagi mereka, suruh minta saat ini meninggal. Nyatanya mereka tidak ada satu orang pun yang mengucapkan. Berarti ayat ke-96 ini, ayat 95 benar adanya. Walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Tidak pernah sekalipun sampai kapanpun mereka mau mengucapkan itu. Berarti dakwaan mereka dusta. Karena kalau benar dalam dakwaannya pasti rindu dengan surga. Kalau rindu dengan surga pasti mengucapkan keinginan mati itu. Nyatanya kalau kita perhatikan apa yang dibahas oleh mereka, baik secara lisan ataupun tulisan, di karya tulis mereka, di video-video mereka, mesti urusan dunia. Seakan-akan ini hidup selamat. Beda dengan orang beriman dengan kita. Yang kita bahas dunia juga, akhirat juga. Setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan kita juga mempersiapkan kematian. Selalu berdoa husnul khatimah, merindukan nikmat kubur, merindukan nikmat akhirat. Maka di sini kebenaran ayat Al-Quran ini benar-benar nyata, karena mereka tidak ada satupun dari zaman Nabi sampai sekarang yang mau memohon atau mengucapkan ingin mati. Bisa babi majtarahuhu min dzunub al-atham. Kenapa demikian? Karena mereka sadar bahwa mereka itu banyak dosa dan salah. Mereka tahu kebenaran Al-Quran, kebenaran Taurat, tapi mereka sadar mengingkarinya sehingga tahu itu perbuatan dosa. Maka takut sebenarnya mereka itu kalau mati, karena kalau mati diadab. Kalau di dunia bisa bersenang-senang dengan versi mereka. Kemudian ditutup ayat ke-95 ini dengan firman Allah, wallahu alimun bidzalimin, ay alimun bidzulmihim wa ijramihim, dan Allah Maha mengetahui terhadap kezaliman mereka dan perbuatan dosa mereka, wa sayujazihim ala dzalik, dan Allah akan membalas mereka atas perbuatan zalim dan dosa tadi. Dan di ayat 95 ini mereka disebut zalimin. Berarti orang-orang Yahudi itu tidak hanya maghdub alaihim, tidak hanya dimurkai, tapi mereka juga orang-orang yang zalim. Ini ayat 95 terakhir 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. Engkau sungguh akan mendapati dari zaman dulu sampai sekarang, asyad dan nasi hirsan alal hayah, orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia adalah orang-orang Yahudi. Wa ahras minal musyrikin anfusihim, bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang musyrik, lebih tamaan orang Yahudi. Dibuktikan di sini, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Kenapa mereka kok senang dengan kehidupan dunia, tidak mau cepat-cepat ke alam kubur dan alam akhirat? Karena mereka itu li'ilmihim,
ditafsirkan di sini, dinyatakan oleh Allah, dan kita harus yakin mereka sebenarnya tahu mereka itu penuh dosa. Nggak tahu. Jadi mereka itu tahu yang mereka perbuat itu adalah keburukan dan kejahatan, dan mereka salah atas itu, dan mereka bi annahum sa'iruna ilan nar li ijramihim, mereka akan masuk neraka karena kesalahan dan kejahatan mereka itu mereka tahu. Oleh karenanya mereka mengharapkan kehidupan yang lama di dunia. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah, mereka berharap agar dihidupkan 1000 tahun. Alfan itu 1000, alfa sanah 1000 tahun. Kalau di surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Alf itu 1000. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu'ammar, dan sekalipun mereka dipanjangkan usianya sampai 1000 tahun pun tidak akan membuat mereka terhindar dari azab. Wallahu basirum bima ya'malun, ay muttali'un ala a'malihim fayujazihim 'alaiha, dan Allah Maha melihat apa yang mereka perbuat. Maka kalau kita ambil pelajaran dari akhir atau ujung ayat 96 ini, Allah pun melihat perbuatan kita. Kalau Allah melihat perbuatan mereka dan akan membalasnya, kita pun demikian. Maka hal ini menguatkan akidah kita agar senantiasa berusaha beramal soleh, karena Allah melihat kita dimanapun dan kapanpun, dan ada balasannya sekecil apapun perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini wau 3 ayat, yaitu 94, 95, 96 surat Al-Baqarah, yang mana menegaskan kembali tentang keburukan sifat orang Yahudi, yaitu dusta dalam keyakinannya bahwa surga hanya bagi mereka. Nyatanya mereka tidak kunjung merindukan kematian. Kalau kita orang beriman nyuwun terus, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, ya Allah kami berharap padamu kematian dengan husnul khotimah. Dan itu kan nyuwun betinten. Nah, dikabul langsung berarti kan senang, alhamdulillah. Pas sujud kamu masih tak ikhlas misalnya, juga dikabulkan. Pas sujud dungo wonten di akhir rakaat, misalnya rakaat terakhir, sujud terakhir sebelum tahiyat akhir, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, ya Allah husnul khotimah. Misal saat itu juga dikabulkan, semua orang wafat dalam keadaan sujud. Orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan berani kita, karena mereka yakin atas apa itu firman Allah ini, kita harus yakin bahwa mereka itu tahu bahwa mereka itu salah, dan orang yang berimanlah yang benar. Lalu kenapa mereka tidak kunjung bertaubat, tidak kunjung berubah? Karena sudah tertutup mata batinnya. Tertutup mata batinnya. Maka penting bagi kita membersihkan hati, jangan sampai membiarkan maksiat-maksiat kecil dibiarkan lama-lama tertutup mata batin sehingga boten kroso. Nek dosane lho boten kroso pun kebal. Nauzubillah min dzalik. Oke, ngoten mawon ingkang saged mriki pelajari sareng-sareng. Mugi ada manfaatipun. Kurang lebih pun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.